Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Kita presensi dahulu ya. Putri masuk ya. Dinda hadir. Joko Ari. Loh, kok rambutnya panjang? Besok dipotong ya, biar rapi, biar ganteng. Rini mana? Oh ya ada. Asep. Loh, kemana Asep? Oh udah masuk. Surat isinya ada? Ada ya. Baik guys, sekarang sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Mas Joko ya. Silakan. Amin. Setelah itu kita mohon menyanyi dahulu lagu Indonesia Raya ya. Bentar saya setelkan lagunya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selesai. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga dapat memperkuat jiwa kebangsaan kita ya. Dan dalam masa pandemi kali ini jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, memakai protokol kesehatan, memakai masker, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun, selalu berolahraga, terus makan makanan yang sehat, dan jangan lupa untuk selalu beribadah. Senantiasa berdoa semoga pandemi ini segera selesai.
dan tidak ada korban lagi. Dan semoga tahun depan kita sudah bisa bersekolah dengan lancar, dengan teman-teman bersama lagi, kembali ke sekolah ya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang sebelumnya buka dulu bukunya, tema 2 subtema 3 yang pembelajaran ke-1 ya. Mas Joko silakan dibaca Mas, itu yang bacaan yang pertama. Baiklah, kita sekarang akan masuk pada kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, Ibu akan menayangkan sebuah video dalam laptop ini. Coba kalian perhatikan ya. Sebentar. Sedangkan sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Perhatikan dengan baik. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Berikut ini akan dijelaskan beberapa sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, pembangkit listrik, dan juga keperluan lainnya. Indonesia telah memanfaatkan energi surya atau energi matahari ini di beberapa provinsi, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau jaringan PLN. Nah, sudah ya sekarang. Di sini Ibu akan melanjutkan dengan materi yang sama, tetapi melewati media PowerPoint. Sebentar akan Ibu tayangkan. Nah, di sini terdapat PowerPoint. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Nah, di dalam PowerPoint yang pertama ini, di slide yang pertama, itu kan terdapat penjelasan sumber energi alternatif. Nah, siapa yang tahu apa itu sumber energi alternatif? Hayo, yang tahu bisa tunjuk atap. Nanti Ibu kasih nilai plus deh. Nah, benar sekali. Sumber energi alternatif itu merupakan sumber energi yang bukan tradisional lagi, yang sudah jarang digunakan untuk kita, tapi bisa kita dapatkan di alam. Nah, kemudian yang slide kedua itu nih ada matahari. Apa itu matahari? Siapa yang tahu? Ya, matahari merupakan sumber energi yang paling utama dibutuhkan di bumi, yang paling dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, terutama manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, karena matahari memiliki banyak sekali manfaat, misalnya seperti panas matahari bisa digunakan untuk apa? Ayo. Ya benar, bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian. Kemudian yang ada di pantai bisa untuk mengeringkan garam dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu terdapat angin. Apa yang dimaksud dengan angin? Benar, angin merupakan gerakan udara yang berada di permukaan bumi karena tekanan udara. Nah, coba tebak, angin dapat digunakan untuk apa saja? Nah, angin dapat digunakan untuk kalau misalnya kalian lagi main layang-layang, kan layang-layang kalau terbang harus ada angin, kalau nggak ada kan nggak bisa terbang. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada air. Nah, air. Apa yang dimaksud dengan air? Siapa yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu pengertian air merupakan sumber energi alternatif yang sangat penting bagi
Coba kalau kalian nggak ada air, apa bisa kalian minum? Nggak bisa kan? Nah, itu merupakan salah satu manfaat dari air. Kemudian apalagi manfaatnya? Ya, yang kemudian manfaatnya bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang selanjutnya itu bahan bakar bio. Nah, apa itu bahan bakar bio? Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Biasa disebut dengan biodiesel. Kemudian makhluk hidup apa yang biasa digunakan? Nah, makhluk hidup yang biasa digunakan untuk biodiesel itu merupakan seperti dari biji tumbuhan yang mengandung minyak. Contohnya, tumbuhan apa saja yang ada minyaknya, yang mengandung minyak? Ayo. Nah, seperti bunga matahari. Kemudian yang selanjutnya yang ada di PowerPoint itu merupakan minyak jarak. Kalian sudah pernah dengar minyak jarak? Nah, minyak jarak merupakan sumber energi alternatif biodiesel. Minyak jarak biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai minyak rambut maupun minyak pijit. Jadi biasanya tuh warga kalau menggunakan minyak jarak itu digunakan untuk pijitan. Kemudian di sini ibu mau tanya lagi, kalau kalian bermain layang-layang itu harus ada energi apa? Ayo apa? Ya, angin, betul sekali, harus ada angin ya. Kalau nggak ada angin nggak mungkin bisa terbang ya. Kemudian ibu mau tanya lagi, apa saja yang termasuk di dalam sumber energi alternatif? Tadi kan ibu sudah menjelaskan satu persatu. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk mengajukan pernyataan yang telah tadi ibu berikan. Coba kamu, Andi, silahkan berikan pendapat. Ya, air, betul sekali. Kemudian Eksar, angin, ya betul sekali. Sekarang kamu, Romi, kamu apa? Ya, kamu tidak memperhatikan ya tadi ya. Nah, banyak sekali ya tadi energi alternatif itu. Yang pertama ada matahari, angin, minyak jarak, kemudian biodiesel dan lain sebagainya. Kemudian di sini ibu akan meminta kalian untuk berkelompok. Kalian membuat kelompok yang beranggotakan 3 orang dalam satu kelompok. Ya, sekarang kalian akan membentuk kelompok. Jika sudah, di sini ibu akan membagikan sebuah kartu kecil. Nanti di situ terdapat soal macam-macam sumber energi alternatif. Nah, kalau kalian sudah membagi, kalian wajib mempelajari apa yang terdapat di dalam kartu tersebut. Paham kan? Sebentar, nanti ibu bagi aja kelompoknya biar nggak pada rebutan ya. Nah, sekarang ibu bagi satu persatu. Nah, ini setiap kelompok itu harus ya. Kalau sudah, kalian kan sudah mendapatkan masing-masing kartu. Di situ dilihat itu isinya kan ada nomornya. Nah, di situ itu ada berbagai macam sumber energi alternatif. Silahkan kalian pahami. Kemudian kalian tuliskan apa yang dimaksud dengan yang sudah tertulis di situ. Nah, sekarang kalian bisa kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit karena kalian mengerjakan secara kelompok. Ibu tunggu jawaban kalian.
jika sudah, Ibu minta dari setiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu mengirimkan satu perwakilan orang untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan hasil jawaban dari kelompok kalian. Nah, itu berguna untuk kalian memberikan informasi dari kelompok 1 ke kelompok lain, kelompok 2 ke kelompok lain. Jadi biar saling mengetahui apa yang terdapat di dalam materi tadi. Nah, jika sudah, kalian silahkan. Yuk, kelompok berapa dulu? Siapa yang mau maju pertama? Apa Ibu tunjuk? Ayo. Nah, kelompok 2, yuk. Andi, kamu maju ke depan. Yuk, silahkan kamu presentasikan hasil dari jawaban kelompok kalian. Nah, silahkan. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Andi karena sudah mau pertama maju. Kemudian yang kelompok selanjutnya, yuk, kelompok berapa dulu? Ya, kelompok 3, yuk maju ke depan. Yuk, Eksan. Ya, silahkan. Ya, beri tepuk tangan, beri aplaus. Kemudian yang kelompok pertama, ayo Romi, silakan maju ke depan. Sampaikan hasilnya semaksimal mungkin. Nah, karena sekarang sudah menyampaikan pendapat dari masing-masing kelompok, di sini Ibu akan meminta memberikan suatu tugas lagi dari kelompok. Dengan kalian diminta untuk membuat peta pikiran tentang apa saja sumber energi alternatif. Nah, setelah kalian sudah membuat peta pikiran tentang sumber energi alternatif, itu Ibu minta untuk dikumpulkan. Nah, setelah kalian mengumpulkan, Ibu akan memberikan sebuah lembar kerja peserta didik, tetapi itu dikerjakan secara kelompok lagi karena kan kita di sini materinya sangat banyak, gitu kan. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik di setiap kelompok. Nah, ini. Nah, itu silakan kalian kerjakan dengan benar. Kemudian nanti Ibu akan mengoreksi satu persatu. Baik anak-anak, bagus sekali kalian dalam mempresentasikan hasil jawaban dari masing-masing kelompok. Selanjutnya Ibu akan membagikan soal individu. Ini bisa dikerjakan di rumah ya. Selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi tentang pembelajaran yang sudah kita lalui tadi. Sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan. Apa sajakah yang kalian dapat mengenai materi pada pagi hari ini? Oke, baik. Ibu akan sedikit mereview atau menjelaskan lagi ya. Sumber energi alternatif itu yaitu dapat dikatakan sebagai sumber energi yang sudah sangat familiar. Namun sumber energi tersebut masih tradisional dan jarang untuk kita dapatkan. Pada saat ini sumber energi alternatif sudah dikembangkan dengan memanfaatkan sumber energi yang telah tersedia di alam dan tidak akan pernah habis. Sumber energi ada apa saja anak? Oke, baik, ada 5 ya. 1 matahari, 2 angin, 3 air, 4 minyak jarak, dan biosolar. Ibu akan sedikit menjelaskan lagi ya. Matahari itu merupakan sumber energi yang paling utama yang berada di bumi. Matahari sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup
perdagangan tumbuhan dan hewan atau lain sebagainya. Yang kedua, angin. Angin merupakan gerakan udara yang berada di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Yang ketiga, ada air. Air merupakan sumber energi alternatif yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup. Air juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air ya. Bahan bakar bio yaitu bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup dan bisa disebut dengan biodiesel. Yang terakhir, minyak jara. Minyak jara itu merupakan sumber alternatif biodiesel. Minyak jara biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai minyak rambut maupun minyak pijat ya anak. Selanjutnya ibu akan menggabungkan materi yang akan kita pelajari minggu depan. Ibu di sini akan sedikit menjelaskan materi yang akan kita pelajari minggu depan ya. Sebagai anggota masyarakat, kita berhak menggunakan atau memanfaatkan sumber daya energi yang ada di sekitar kita. Namun kita menggunakan listrik, bahan bakar, minyak dan segala sumber energi yang ada, itu penggunaannya harus bijak. Apabila sumber energi tersebut digunakan secara terus-menerus, suatu saat nanti kan bisa habis kan? Karena pembentukannya memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, pembentukan sumber energi harus dilakukan secara tepat dan kita harus selalu berhemat sumber energi tersebut agar tidak cepat habis. Pembentukan sumber energi harus dilakukan secara tepat ya. Pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang manfaat energi. Di sini Ibu akan menyampaikan sedikit materi untuk manfaat energi angin. Siapa yang tahu manfaat energi angin itu apa saja? Coba Andi jelaskan kalau bisa. Oke baik, kalau nggak bisa Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, angin itu bermanfaat untuk menggerakkan kapal layar, juga bisa untuk menerbangkan layang-layang. Angin juga bisa untuk menerbangkan para layang. Angin membantu penyerbukan pada tumbuhan. Dan yang terakhir, angin bisa menentukan jarak arah mata angin. Dan masih banyak lagi manfaat yang ada di sumber energi angin. Selanjutnya, Ibu akan sedikit memberikan penilaian terhadap kelompok 1 maupun kelompok yang lainnya. Untuk kelompok 1 itu sudah bagus, tetapi Andi itu kurang maksimal dalam mempresentasikan hasil jawaban dari kelompoknya. Kalau anggota yang lainnya sudah cukup bagus. Selanjutnya untuk kelompok 2 sudah bagus. Semua anggotanya sudah mempresentasikannya dengan baik. Untuk kelompok 3, antar anggota satu dengan anggota yang lainnya kurang koordinasi, sehingga tugas belum bisa selesai dengan baik ya anak. Untuk materi pada siang hari ini Ibu cukupkan ya anak-anak.